Bab 326. Nubuatan, I. Tepat ketika Long Hao Chen sangat merenung, perubahan muncul di medan perang di bawah. Sepenuhnya ditekan oleh binatang ajaib, kekuatan 9 iblis tiba-tiba melemah, dan binatang ajaib yang menyerang mereka tiba-tiba mundur. Ada alasan sederhana untuk penurunan kekuatan serangan mereka secara tiba-tiba. Ahbao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mundur, menempatkan dirinya di tengah-tengah sekutunya. Tubuhnya ditutupi oleh kilatan oranye, dan itu tampak seolah-olah iblis, yang telah terluka oleh pasukan pemburu iblis kelas 21, sedang memberitahunya sesuatu pada saat yang sama. Ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, tapi mantra jingga tampak tidak begitu damai. Berhati-hatilah, mereka kemungkinan besar sedang mempersiapkan sesuatu. Long Hao Chen memberitahu Ye Xiaolei di dekatnya dengan suara rendah. Ya. Ye Xiaolei memberikan jawaban yang tenang, tetapi ekspresinya segera menjadi sangat serius. Meski belum ada yang terjadi, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dari jarak seperti itu, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa energi di sekitar Ahbao terasa seperti seseorang yang akan menggunakan mantra terlarang. Mantra iblis oranye itu sepertinya menahan aktivasi, seolah ingin membalikkan situasi di medan perang. Namun saat itu, tanda-tanda perselisihan sepertinya muncul di antara kedua iblis tersebut. Ini tidak normal? Jika Ahbao adalah pangeran dari naga iblis, apakah kata-katanya akan disangkal? Kecuali kalau, hati-hati, mereka mungkin mencoba untuk melanggar batasan dari surga ilusi, kata Long Hao Chen buru-buru. Tepat pada saat itu, penyihir iblis itu akhirnya dibujuk oleh Ahbao, mengembalikan perhatiannya kembali ke pertempuran. Sekarang, pancaran oranye keluar dari tubuh mereka. Warna oranye itu tidak terlalu kuat, tapi cukup kuat untuk memberikan perasaan aneh. Nafas kehidupan seolah membeku karena kemunculan warna jingga itu. Lebih mencengangkan, pancaran ini tampak seperti kekuatannya tidak melebihi 10.000 unit energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Long Hao Chen dan Ye Xiaolei tampak bingung. Mereka telah merasakan tekanan pancaran oranye ini sebelumnya, tapi bagaimana mungkin itu masih berada dalam ruang lingkup batasan? Zhang Fangfang tiba-tiba berkata, setan bintang. Orang itu mungkin adalah Demon Bintang. Hati-hati, dia menggunakan teknik ramalan besar. Mendengar kata-kata ramalan besar, perubahan besar segera muncul di wajah Long Hao Chen. Teknik ramalan besar adalah sihir kuat khusus untuk klan bintang, yang hanya dapat digunakan oleh garis keturunan langsung Dewa Setan Bintang. Itu datang dengan kompensasi yang sangat tinggi sehingga bahkan Dewa Setan Bintang sendiri harus membayar dengan sebagian dari esensi hidupnya untuk menggunakannya. Tetapi tanpa dukungan dari pilar Dewa Iblis, menggunakan teknik ramalan besar akan mengorbankan nyawanya bagi pengguna. Teknik ramalan besar tidak benar-benar termasuk dalam kategori sihir, tetapi juga tidak bisa dinilai sebaliknya. Itu malah bisa disebut teknik yang saleh. Akankah penggunaan teknik ini memungkinkannya untuk menghindari pelanggaran aturan tempat ini? Tepat pada saat itu, Ye Xiaolei tiba-tiba menggigil di sisi Long Hao Chen. Segera setelah itu, cahaya warna-warni darinya menjadi lebih kuat, dan nafas kehidupan yang kejam dipancarkan darinya, menyebar ke segala arah. Pada saat itu, kelompok 8 Long Hao Chen memperhatikan dengan heran bahwa energi spiritual mereka sendiri langsung diperkuat. Ini bukanlah pemulihan energi spiritual yang sederhana, tetapi energi spiritual mereka meningkat dengan cara yang sama seperti saat mereka berkultivasi. Long Hao Chen, Keir dan Zhang Fangfang lebih baik, dan ketiganya merasakan dengan kejutan yang menyenangkan peningkatan kekuatan mereka sendiri dengan kecepatan 10 unit energi spiritual per detik. Dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah meningkat ratusan unit, tapi 5 lainnya terasa sangat berbeda. Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Han Yu dan Chen Yinger saat ini berada di puncak langkah kelima, dan peningkatan tiba-tiba energi spiritual ini menyebabkan mereka merasa bahwa hambatan yang membatasi mereka sedang diguncang. Sebagai orang yang cerdas, bagaimana mereka tidak bisa menangkap kesempatan seperti itu? Segera mengerahkan energi spiritual mereka melakukan upaya sekuat tenaga untuk menerobos. Nafas kehidupan yang dilepaskan dari Ye Xiaolei tidak hanya kuat, tetapi juga lembut, dan dengan mudah diterima oleh keberadaan atribut yang berbeda dari kematian dan kegelapan. Menyerap nafas kehidupan yang begitu besar sama dengan menyerap ramuan, menyebabkan ledakan kekuatan instan. Bahkan bagi pembangkit tenaga listrik seperti Ahbao, melawan ini akan membutuhkan waktu dan usaha. Tanpa ragu, Ye Xiaolei mulai berusaha sekuat tenaga setelah merasakan krisis. Namun, di sisi lain, cahaya oranye itu juga terlihat semakin kuat, dan di langit, pola berbentuk bintang oranye besar muncul, membawa kilau bintang yang kuat dan kuat.
Setiap kali berkilauan di langit, wajah Ye Xiaolei akan terlihat agak pucat. Long Hao Chen, teknik ramalan besar ini menyegelku. Segel itu akan bertahan selama 1 jam. Lindungi aku, hanya untuk jam ini. Saat aku membuangnya lagi, mereka semua akan mati. Suara lemah dan kekanak-kanakan Ye Xiaolei dipenuhi dengan amarah dan tekad, tapi dia perlahan duduk dengan cara bersila, meletakkan kedua telapak tangannya di dada dan menutup matanya. Pada saat itu, nafas kehidupan darinya meningkat beberapa kali lipat, berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya hijau yang terus menyebar. Semacam suara rintihan keluar dari Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Chen Yinger dan Han Yu, dan sepasang sayap spiritual memanjang dari mereka berlima untuk pertama kalinya. Ini adalah saat-saat penting untuk terobosan mereka, pembukaan rongga spiritual mereka. Hadiah yang ditawarkan Ye Xiaolei kepada mereka tidak ternilai, membantu mereka berlima untuk menerobos hambatan di langkah ke-6. Jika mereka telah berkultivasi secara normal, bahkan beberapa bulan lagi belum tentu cukup bagi mereka untuk mencapai ini. Namun, pada saat dia melepaskan cincin cahaya hijau, tubuh Ye Xiaolei dikelilingi oleh cahaya oranye, menyegelnya di dalam dan menghentikan semua aura agar tidak keluar. Teknik nubuat besar adalah teknik saleh yang sangat kuat, luar biasa dan berbagai kegunaan. Dengan biaya kompensasi yang sangat besar, bagaimana mungkin kekuatannya kurang? Sederhananya, jika itu digunakan pada orang biasa, dan jika nubuatan yang dipilih adalah kematian, itu hanya akan menyebabkan kematian segera. Tapi Ye Xiaolei bukanlah orang biasa. Pada saat itu, bahkan teknik ramalan besar yang digunakan padanya hanya bisa menyegelnya sementara dan tidak lebih. Pada saat yang sama segel ditutup, ledakan keras tiba-tiba meletus pada iblis yang menggunakan teknik ramalan besar, bergema di udara. Saat hujan darah berceceran di udara, lusinan binatang ajaib bergegas ke depan seperti anak panah. Ini adalah biaya besar yang timbul dari teknik ramalan besar. Namun, mengandalkannya tidak diragukan lagi bisa mengubah seluruh situasi di medan perang. Bersamaan dengan kematiannya, dua kompor spiritual yang lembut serta mahkota warisan berwarna oranye dibebaskan. Itu jelas merupakan tanda statusnya sebagai iblis bintang serta hasil dari perjalanannya ke surga ilusi. Wajah Ahbao menjadi muram dan kaku, tapi ini sama sekali bukan karena dia tersentuh oleh kematian rekannya. Dengan bersumpah dia mendapatkan sekutu ini untuk menggunakan teknik nubuat besar pada saat yang genting. Meskipun biaya yang mereka bayarkan cukup besar, jika mereka berhasil mendapatkan Ye Xiaolei yang berdiri di atas gunung, itu akan sangat berharga. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Dewa Iblis pun akan menginginkan Ye Xiaolei. Para iblis tidak menyisihkan biaya apapun untuk menyerang jalan Gunung Kota Selatan, juga mencurahkan banyak pada perdagangan ini dengan aliansi kuil. Bagi mereka untuk mengirim 10 iblis untuk memasuki surga ilusi, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah Ye Xiaolei. Pihak Temple Alliance percaya diri mereka memiliki keuntungan dalam perdagangan ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiaolei sangat penting bagi iblis, dan khususnya bagi Kaisar Dewa Iblis. Namun, rahasia ini hanya diketahui oleh Kaisar Dewa Iblis dan Ahbao, yang memiliki hubungan ayah dan anak. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan binatang ajaib menjadi panik. Dipenuhi dengan amarah, mereka memulai serangan gila-gilaan pada iblis. Meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang besar, setelah kehilangan koordinasi, upaya mereka menjadi sia-sia. Cahaya ungu dilepaskan dari mata Ahbao, menyelimuti ketujuh dari mereka dalam jangkauannya, dan semua kelompok segera dikelilingi oleh kabut hitam ungu. Namun, tidak peduli apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mereka segera mencapai kondisi puncaknya, dan mulai melakukan pembantaian. Binatang ajaib yang bersentuhan dengan anggota tubuh Ahbao yang kuat menjadi tak henti-hentinya tercabik-cabik, dan dari dadanya muncul pedang panjang hitam, yang tidak digenggam di tangannya, tetapi secara otonom meluncurkan serangan sambil melayang di udara. Dengan setiap serangan darinya, seekor binatang ajaib akan terbunuh. Kekuatan besar ini menjadi pelopor serangan mereka, hingga mencapai lereng bukit. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah anggota tubuh dan mayat binatang ajaib. Long Hao Chen dan kelompoknya berdiri tak bergerak di puncak bukit. Zhang Fangfang memandang Long Hao Chen dengan sedikit kecemasan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Hao Chen saat ini memiliki wajah yang sangat serius, tetapi masih terlihat tidak bingung, tidak menunjukkan tanda-tanda akting. Medan perang di bawahnya benar-benar berantakan, dan kelompok 8 iblis mulai membuat terobosan, tetapi Long Hao Chen belum bisa bertindak. 5 dari mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan setelah terobosan mereka, setelah mendapatkan dorongan dari rongga spiritual dan sayap spiritual.
Dan lebih jauh lagi, mengingat betapa paniknya situasi di bawah ini, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat berbuat banyak. Karena penyegelan Ye Xiaolei, binatang ajaib itu benar-benar gila karena amarah. Bergabung dalam huru-hara bahkan bisa dianggap sebagai serangan musuh oleh mereka. Nafas kehidupan yang dilepaskan oleh Ye Xiaomo telah menyebabkan peningkatan yang baik pada jumlah total energi spiritual mereka, selain membantu Lin Xin dan 4 lainnya untuk menerobos ke langkah ke-6. Sekarang mereka harus mengembalikan hadiah ini. Dan selanjutnya, bahkan jika bukan karena itu, Long Hao Chen masih akan memprioritaskan perlindungan rekan-rekannya. Dia telah membuat persiapannya dengan baik, dan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dia akan membawa Ye Xiaolei bersama mereka ke Tower of Eternity. Tentu saja, itu hanyalah pilihan terakhir. Kecuali jika itu mencapai titik tanpa harapan, dia sama sekali tidak akan melakukannya, karena alasan sederhana bahwa meskipun menara keabadian memiliki sifat suci, itu masih dipenuhi dengan energi kematian. Tidak mungkin untuk memprediksi efek apa yang akan terjadi padanya. Bab 327. Nubuatan, 2. Long Hao Chen menoleh untuk melihat Zhang Fangfang, memberitahunya dengan nada serius, "Saudara Zhang, jika hal-hal tidak berjalan dengan baik, aktifkan saja permata ilusi dan pergi, kita punya cara sendiri untuk kembali." Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban. Melihat Long Hao Chen, dia mengerti bahwa kapten muda ini memiliki kartu di lengan bajunya, dan setidaknya memiliki rencana pelarian yang siap. Ini terkait dengan rahasia pihak lain jadi dia secara alami tidak bertanya. Melihat medan perang di bawah, ekspresi Long Hao Chen sangat parah. Bagaimanapun, binatang ajaib di surga ilusi mendapatkan ledakan kekuatan dari dorongan Ye Xiaolei, sekelompok dari mereka mencapai peringkat ke-8, yang kira-kira setara dengan kekuatan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Meskipun mereka kebanyakan bertindak karena naluri, ratusan binatang ajaib ini melawan sekelompok 8, mengelilingi mereka dan menyerang dengan ganas. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, pertempuran itu berjalan sebagai pembantaian sepihak. Dari 8 iblis, Ahbao berada di tengah dan gaya bertarungnya sederhana dan lurus. Serangan binatang ajaib sama sekali tidak berguna melawannya, dan dia tidak menghindarinya, hanya meluncurkan serangannya sendiri terhadap mereka. Semua binatang ajaib di depannya hampir tidak akan lolos dari nasib yang tercabik-cabik. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir sebagian besar serangan yang diarahkan padanya, memainkan peran yang setara dengan Long Hao Chen di timnya. Di sisinya ada 2 iblis kokoh, mirip satu sama lain tetapi, mereka tidak memiliki penampilan manusia. Dari jauh, mereka tampak seperti naga bumi, tetapi dengan tubuh yang lebih kecil, ukurannya hanya mencapai 2,5 meter, dengan ekor panjang di belakang punggung mereka. Namun, perbedaan dalam build tidak berarti kekuatan mereka lebih lemah dari naga bumi. Sebaliknya, metode pertempuran mereka yang murni ofensif sebenarnya tidak kalah dengan Ahbao. Lengan mereka yang kokoh dan tanduk mereka yang membentuk sudut tumpul adalah senjata yang menghancurkan hidup, sementara sisik hitam mereka memberi mereka kekuatan pertahanan yang ekstrim. Hanya dengan diri mereka sendiri, mereka bertiga menghentikan semua serangan yang diarahkan ke kelompok mereka. Di belakang kelompok 8 ada 3 prajurit jarak dekat lainnya, di antaranya Leng Xiao bertindak sebagai inti. Di dua sisi Leng Xiao adalah iblis yang dikeluarkan dari variasi binatang ajaib. Yang pertama bertubuh megah, tampak seperti beruang raksasa. Dari tubuhnya, cahaya kuning tua terus-menerus dilepaskan. Pada setiap serbuan dari binatang ajaib, dia akan dengan penuh semangat menginjak tanah, meluncurkan gelombang energi yang sangat mengejutkan, bahkan menyebabkan area retakan yang luas muncul di tanah. Di sisi lain Leng Xiao adalah pembangkit tenaga listrik berbentuk singa dengan tubuh manusia, juga sangat kuat dalam kekuatan. Yueye dan penyihir wanita lainnya diposisikan di antara dua subkelompok ini, melepaskan sihir mereka dari sana. Meskipun inti dari seluruh tim adalah Ahbao, kondekturnya adalah Yueye. Tongkat di tangannya ditukar dengan yang ungu tua, dan gelombang sihir yang kuat menyebar terus-menerus darinya, memberikan dorongan sihir kepada iblis lain sambil menyembuhkan mereka. Wanita iblis lain di sisinya berpakaian merah, terlihat sama seperti manusia, dengan pengecualian bahwa amarahnya jauh lebih berapi-api. Sosoknya luar biasa, terutama dadanya yang seperti semangka, dikombinasikan dengan pinggangnya yang ramping dan pantatnya yang naik. Angka ini mencapai tingkat yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia. Di tangannya ada 2 tongkat berbentuk karang, bergetar di udara dan pancaran merah tua terus-menerus ditembakkan darinya. Semua korban binatang ajaib dari serangannya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat besar, dan yang dia gunakan hanyalah serangan target tunggal.
Tidak ada serangan skala besar yang diluncurkan olehnya. Tingkat koordinasi yang dicapai ke-8 orang ini pasti belum bisa dikatakan sempurna, dan tentunya belum lama sejak mereka membentuk tim. Namun, di bawah kepemimpinan Yue Ye, mereka tidak memiliki celah apapun. Tetapi bahkan jika ada, dominasi kekuatan mereka yang luar biasa akan cukup untuk menebusnya. Setelah pengamatan singkat ini, Long Hao Chen menemukan rahasia mereka. Faktanya, dengan pengecualian Yue Ye dan gadis berambut merah berpakaian merah yang identitasnya tidak jelas, iblis lain pasti mencapai tingkat energi spiritual eksternal yang fenomenal, mengurangi semua binatang ajaib ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah kehilangan kepemimpinan Ye Xiaolei, serangan dari binatang ajaib secara bertahap menjadi semakin kacau. Serangan panik ini kehilangan semua disiplin, dan tanpa otak untuk memimpin pasukan, mereka akhirnya hanya didorong oleh 8 iblis ini. Tidak peduli betapa mengamuknya serangan mereka, mereka masih tidak dapat menghentikan kemajuan kelompok iblis. Long Hao Chen berdiri di puncak gunung, masih tidak bergerak, hanya sesekali melihat Yue Ye. Jika dia bisa memerintahkan binatang ajaib itu, mungkin mereka masih bisa menghentikan musuh seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tapi dia tidak bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengandalkan medan untuk mencoba mengulur waktu. 1 jam adalah periode waktu yang sangat lama, dan di bawah pengaruh mantra Ahbao, pembangkit tenaga iblis ini tidak merasa lelah sedikit pun, terus maju setiap detik. Setiap langkah mereka maju, beberapa darah dan organ dalam binatang ajaib akan tersebar di udara. Setelah penyegelan Ye Xiaolei dengan teknik ramalan besar, bala bantuan dari binatang ajaib yang melonjak dari segala arah berkurang. Ini adalah berita buruk lainnya. Kair dengan tenang bergabung dengan sisi Long Hao Chen, memberitahunya dengan suara rendah, haruskah ini dilakukan? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Long Hao Chen mengerti apa yang dia maksud, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, sekarang belum waktunya. Kair menunduk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Long Hao Chen kembali ke Han Yu, melakukan gerakan tangan padanya. Han Yu segera memahami maknanya, dan bergabung dengan sisinya, menyatakan mantra yang lambat. Sementara itu, Yating yang berada di belakang Long Hao Chen juga mulai bernyanyi. Pada saat ini, kelompok 8 iblis itu secara bertahap menutup jarak antara puncak bukit. Tentu saja, saat mereka maju, serangan binatang ajaib itu menjadi lebih panik. Dengan munculnya bahaya yang dihadapi Ye Xiaolei, mereka tidak akan menyusut bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mantel cahaya samar menyebar dari gunung, menyelimuti medan perang. Menjadi lembab oleh cahaya kemasan ini, luka yang diderita oleh binatang ajaib segera disembuhkan sampai batas tertentu, dan kekuatan mereka meningkat sampai batas tertentu. Segera, gelombang cahaya lain yang lebih intens ditaburkan, dan bahkan lebih banyak binatang ajaib disembuhkan ke tingkat yang lebih besar. Dorongan dan pemulihan yang tiba-tiba ini membuat kelompok binatang ajaib itu semakin ganas, menghentikan serbuan kelompok 8 iblis itu. Kedua mantra ini secara alami berasal dari Long Hao Chen dan Han Yu. Meskipun Long Hao Chen tidak mampu menggunakan sihir penyembuhan skala besar, Yating bisa. Meskipun dia tidak bisa secara langsung menggunakan sihir sendiri, dia mentransmisikan mantra itu ke Long Hao Chen setelah menyelesaikan mantranya. Sejak mereka bertemu Ye Xiaolei, sepertinya mereka telah menjadi bagian dari surga ilusi, mendapatkan dukungan penuh dari yang terakhir. Dalam keadaan ini, setiap orang memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Long Hao Chen berbalik, memanggil Chen Yinger untuk bergabung dengannya dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah tetap lesu untuk waktu yang singkat, Chen Yinger mengangguk sebagai jawaban. Tampilan yang dia berikan pada Long Hao Chen tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Sima Xian dan Wang Yuan sudah berada di kedua sisi Long Hao Chen, bersiap dengan baik. Tampaknya musuh sekarang hanya berada pada jarak 100 meter, tapi ini bisa dijangkau dengan beberapa garis saja oleh pembangkit tenaga listrik. Mantra penyembuhan mulai memancar tanpa henti dari gunung, dan makhluk ajaib yang menerima efeknya tidak hanya pulih dari luka mereka, tetapi juga menenangkan diri dari keadaan hingar-bingar mereka. Bagi mereka, fakta bahwa sihir penyembuhan dilepaskan dari puncak gunung menyiratkan bahwa Ye Xiaolei baik-baik saja. Dan selama mereka bisa mempertahankan penilaian mereka sendiri, pembangkit tenaga listrik di hadapan mereka tidak perlu ditakuti. Long Hao Chen berkata pada Yating, gunakan bahasa yang mereka mengerti untuk memberitahu mereka bahwa Ye Xiaolei hanya disegel sementara, dan akan membutuhkan waktu untuk membebaskan dirinya sendiri. Kita harus menunda musuh setidaknya 1 jam. Yating mengangguk ringan, terbang di depan Long Hao Chen dan menggerutu beberapa kata.
Di bawah pengaruh esensi cahaya, suaranya menyebar jauh. Mendengar suara Yating, kelompok binatang ajaib itu segera meledak dengan sangat marah. Fakta bahwa Ye Xiaolei telah disegel oleh musuh-musuh ini benar-benar memalukan bagi mereka. Tapi moral mereka langsung terangkat, dan didukung oleh mantra penyembuhan dari gunung, serangan binatang ajaib menjadi lebih terkoordinasi. Bukan karena Long Hao Chen tidak berpikir untuk memerintah binatang ajaib ini dengan bantuan Yating, tapi dalam keadaan ini jelas tidak akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini karena dia sama sekali tidak akrab dengan binatang ajaib ini, tidak tahu tentang spesialisasi mereka apalagi nama mereka. Jika dia benar-benar memerintahkan mereka, kelompok binatang ajaib mungkin akan menjadi lebih bingung. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah memberi binatang ajaib ini dukungan penyembuhan dan untuk meningkatkan moral mereka. Di sisi lain, Chen Yinger pernah duduk di tanah, dengan babi kecil McDool duduk di pangkuannya. Gadis dan binatang itu sepertinya sedang berkomunikasi tentang sesuatu, dan segera, Chen Yinger mengeluarkan beberapa kristal ajaib besar, menempatkannya di depan McDool. McDool tampak agak terkejut, tetapi dengan cepat membuat tekadnya di bawah dorongan Chen Yinger. Menyaksikan kristal ajaib yang jelas berada di peringkat ketujuh, dia menutup matanya. Zhang Fangfang juga bergabung dengan barisan tabib, hanya saja, mantra penyembuhannya dengan jujur, jauh dari mencapai level Han Yu. Lagi pula, dia memiliki di timnya sendiri penyembuh khusus, dan tidak perlu memberikan banyak investasi untuk bidang penyembuhan sebagai ksatria penjaga. Namun, bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6, dan masih mampu teknik pemulihan hebat yang sederhana. Meskipun mantra penyembuhan berskala besar tidak familiar baginya, satu target saja tidak. Rangkaian pemulihan hebatnya ditujukan pada binatang ajaib yang terluka parah, dan memberikan dukungan kepada binatang ajaib di samping penyembuhan skala besar Yating dan Han Yu. Dengan bantuan mereka serta berita bahwa Ye Xiaolei disegel, binatang ajaib itu secara paksa menahan 8 iblis yang menyerang. Khususnya, kemampuan penyembuhan berskala besar merupakan elemen cahaya, efeknya tidak berbeda dengan mantra ofensif di mata iblis. Meskipun tidak dapat memberikan luka yang nyata pada iblis-iblis ini, itu masih memiliki efek melemahkan mantra penguat ahbau yang diuntungkan oleh semua sekutunya. Long Hao Chen melirik ke langit, sebelum melihat Ye Xiaolei selanjutnya, memperkuat tekad dan tekad batinnya. Ini bukan pertama kalinya dia memimpin pertempuran yang bisa dikatakan mencapai skala perang, tapi kali ini jelas yang paling berbahaya. Jika kelompok ahbau yang terdiri dari 8 orang mencapai mereka, akan sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa melawan. Setidaknya untuk saat ini kekuatan mereka masih jauh dari genggaman mereka. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 328. Nubuatan, 3. Namun, dengan begitu banyak makhluk ajaib yang kuat, pihak mereka berhasil memblokir kekuatan utama musuh. 1 jam. Yang mereka butuhkan hanyalah 1 jam. Dalam sekejap cahaya redup, Long Hao Chen mengungkapkan pandangan sedingin es, menatap langsung ke mata ahbau. Penampilan mereka bentrok satu sama lain di udara, seolah menghasilkan kilau yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuatan, Long Hao Chen masih jauh dari setara dengannya, tapi dia tidak kalah sedikit pun dengannya dalam temperamen, dan khususnya, dalam hal kekuatan mental, Long Hao Chen setara dengan pihak lain. Pandangan dingin ahbau terkonsentrasi pada Long Hao Chen, tapi dia sebenarnya jauh lebih terkejut daripada yang terakhir. Matanya terfokus pada kelompok Long Hao Chen di atas gunung, yang tidak diblokir sedikit pun oleh binatang ajaib. Baginya, ini pasti konspirasi dari manusia. Fakta Long Hao Chen berhasil membawa begitu banyak orang melalui surga ilusi sudah di atas harapannya, tetapi dia melihat di atas itu kelompok Long Hao Chen jelas bersimbiosis sempurna dengan binatang ajaib dari surga ilusi. Tidak hanya mereka tidak diserang oleh binatang ajaib, tetapi mendapat dukungan mereka. Ini adalah alasan paling penting yang menyebabkan dia memaksa pembangkit tenaga listrik lain dari klan setan bintang untuk menggunakan ramalan besar. Kedatangan kelompok Long Hao Chen menyebabkan dia merasakan gelombang krisis yang hebat. Jika Ye Xiaolei jatuh ke tangan mereka, semua upaya masa lalu mereka akan sia-sia. Untuk alasan ini, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan rekan yang sangat penting, dan menggunakan sumpah untuk itu. Pada saat itu, jarak mereka menuju puncak gunung menyusut, dan ahbau dapat melihat dengan sangat jelas ke arah dataran. Tampaknya kelompok Long Hao Chen benar-benar tidak tahu pentingnya Ye Xiaolei, dan mereka hanya berdiri di sisinya. Satu-satunya tujuan mereka tampaknya menghentikan mereka dan tidak lebih. Dengan penemuan ini, ahbau akhirnya santai.
Meskipun banyak monster yang mengelilingi mereka, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bisa menembus barisan mereka. Masih memiliki kesan mendalam dari luka yang ditinggalkan Long Hao Chen padanya sehari sebelumnya. Meskipun dia merasakan keinginan untuk membuatnya mengalah, dia tetap membuat keputusan yang tepat di saat-saat genting. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, mengingat dia tidak pernah menderita luka apapun selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menerima fakta bahwa Long Hao Chen adalah orang yang melakukan pelanggaran ini terhadapnya? Melihat ke puncak gunung, serangan Ah Bao menjadi lebih kuat. Meski mereka melambat, kelompok mereka tetap mendekati bukit dengan mantap. Yue Ye sesekali melihat ke puncak bukit ini. Jika seseorang bertanya siapa orang yang paling tidak stabil di medan perang, itu pasti dia. Ketika dia melihat Long Hao Chen mengambil bagian dalam pertempuran itu, dia merasakan perasaan yang kontras. Sebenarnya, yang paling dia inginkan adalah melihat kelompok Long Hao Chen muncul sebagai pemenang. Jika kelompok Long Hao Chen menang, tidak akan ada kerugian baginya, tetapi sebaliknya, bagaimana jika kelompok Long Hao Chen dipaksa ke dalam kesulitan? Lalu, bukankah dia akan menjadi orang yang akhirnya dihukum karena itu? Gadis menakutkan itu, penuh dengan roh pembunuh, juga ada di sini, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jika mereka benar-benar berhasil melewatinya, dan jika Ah Bao menyelesaikan tujuannya, dia pasti akan mati. Ini tidak akan berhasil, saya harus melakukan sesuatu. Orang dari klan bintang itu berkata bahwa ramalan agungnya hanya akan bertahan selama 1 jam. Saya harus membantu kelompok Long Hao Chen mengulur waktu. Pada titik pemikiran ini, pelanggaran Yue Ye dan perintahnya mulai kehilangan kekuasaan secara bertahap. Tidak hanya itu, tapi dia melakukan kesalahan yang sangat kritis, nyaris memungkinkan binatang ajaib yang kuat menerobos barisan mereka. Segera, seluruh formasi dari 8 iblis mulai menjadi kacau sampai batas tertentu. Yue Ye jelas tahu bahwa dia tidak memiliki cara nyata untuk memblokir kemajuan pusat kekuatan iblis, tetapi mengingat kecerdasannya, ini secara alami dilakukan dengan sengaja, sebagai upaya untuk memberitahu Long Hao Chen bahwa dia melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Yue Ye, apa yang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dingin, berbalik dan menatapnya tajam. Dengan cepat, pancaran hitam keunguan jatuh ke Yue Ye, menyebabkan auranya bertambah kuat. Kekuatan magisnya langsung pulih ke puncaknya. Terima kasih, Saudara Bao. Aku baik-baik saja, tenanglah, Yue Ye memberitahunya sebagai penghargaan. Sejauh ini, hubungan antara Yue Ye dan Ah Bao sangat halus. Sebenarnya, dia pada awalnya tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara laki-laki Bao ini. Tetapi karena beberapa kebetulan, meskipun dia seharusnya tidak pernah bisa bertemu Ah Bao karena identitas rahasianya sebagai setengah manusia, dia menemukan dia sekali. Ah Bao tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi di antara wanita iblis cantik yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan padanya untuk dipilih, satu-satunya yang dia sukai adalah Yue Ye. Hanya saja masalah pernikahan di antara mereka berdua sama sekali tidak mungkin. Klan naga iblis sangat penting dalam masalah kemurnian garis keturunan mereka, dan umumnya, hanya anggota dari klan yang sama yang dapat dipilih sebagai mitra. Bahkan jika orang luar diambil sebagai istri, dia tidak akan menjadi istri resmi. Jika Yue Ye hanyalah seorang gadis biasa, segalanya akan menjadi lebih baik dan dia hanya akan menjadi wanita Ah Bao. Tidak peduli dari klan mana dia berasal, ini hanya akan dianggap sebagai kehormatan besar, masalah yang mulia. Namun, ayah Yue Ye adalah dewa iblis bulan, kedua di antara semua dewa iblis. Mengingat posisinya sebagai putri tercinta dari dewa iblis bulan, bagaimana mungkin dia bisa dijadikan selir untuk Ah Bao? Dengan demikian, keduanya memiliki hubungan yang sangat halus, dan Ah Bao berdebat kuat tentang masalah ini dengan Kaisar Dewa Iblis berkali-kali secara pribadi. Mungkin itu adalah kehausan akan sesuatu yang tidak bisa dia peroleh, tapi dia memiliki resolusi mutlak untuk mendapatkan hati Yue Ye, dan bahkan menyatakan keinginan mutlaknya untuk menjadikannya istri resminya. Karena alasan ini, Kaisar Dewa Iblis hampir melumpuhkannya dari hak waris karena kemarahan yang berlebihan. Tapi sayangnya, Demon God Emperor hanya memiliki satu putra, dan jika dia melakukan itu, tahta hanya mungkin diberikan kepada Leng Xiao. Sudah hampir 2 tahun mereka berdua, ayah dan anak, bertengkar soal ini. Pertama kali Long Hao Chen bertemu Yue Ye, Leng Xiao sebenarnya telah dikirim untuk membawa surat kepada Yue Ye dari kakaknya. Pertama-tama kekuatan Ah Bao adalah hasil dari identitasnya sebagai putra mahkota naga iblis, tidak hanya dia sangat kuat tetapi juga bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan sangat disukai oleh Kaisar Dewa Iblis. Melihat hubungan antara mereka berdua, sebagai putra dan ayahnya, dihancurkan karena masalah pernikahan adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Kaisar Dewa Iblis.
Meskipun bakat Leng Xiao juga signifikan, itu masih jauh dari Ah Bao, terutama karena Ah Bao mengungkapkan bakat seperti itu akhir-akhir ini selama bertahun-tahun, menampilkan ledakan bakat yang luar biasa yang berasal dari garis keturunannya sebagai naga iblis. Iblis berbeda dari manusia, ketika seorang penguasa manusia akan melihat putranya sendiri mendapatkan terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan mencoba untuk mengurangi kekuatan putra mahkota ini untuk memperdalam kekuasaannya sendiri, tetapi iblis justru sebaliknya. Penguasa iblis manapun akan berharap untuk melihat putranya sendiri menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan yang terbaik baginya adalah melihat dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya demi kerajaan. Dengan demikian, Kaisar Dewa Iblis akhirnya dibujuk oleh putranya, dan hari itu, untuk masalah pernikahan inilah dia datang untuk mencari Dewa Iblis Bulan. Kesepakatan di God Emperor sederhana saja. Dia dapat membiarkan putranya memilih Yueye sebagai istri resmi, tetapi dalam kasus ini, putranya harus memilih dua wanita dari klannya sendiri sebagai selir, dan harus berjanji kepada semua anggota klannya bahwa penerusnya di masa depan akan dipilih. Prioritas di antara anak-anak selir ini. Mengingat betapa hebatnya posisi Kaisar Dewa Iblis di antara semua ras iblis, menjadi sedikit fleksibel seperti ini bukanlah masalah baginya. Kalaupun ada yang tidak setuju, mereka akan ditekan oleh ayah dan anak, jadi masalah ini sudah bisa dikatakan sudah diperbaiki. Meskipun Kaisar Dewa Iblis dapat dikatakan telah mencapai persyaratan ini dengan putranya, langkah ini sebenarnya datang dengan dua keuntungan. Tidak hanya akan memuaskan keinginan putranya sendiri, tetapi pada saat yang sama akan semakin memperdalam hubungan antara Dewa Iblis Bulan dan dirinya sendiri, mengamankan posisinya lebih jauh sebagai penguasa. Karena perubahan ini, Ah Bao berhasil mengajak Yueye untuk ikut serta dalam operasi ini. Jika tidak, mengingat kekuatan Yueye, iblis secara alami lebih memilih individu yang lebih cocok daripada dia. Adapun Yueye, apakah dia benar-benar menyukai Ah Bao? Tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau Ah Bao, masalah ini adalah sesuatu yang pada dasarnya mereka berdua bahkan tidak pernah pertimbangkan. Bahkan Dewa Iblis Bulan tidak memikirkan itu. Menurut pendapat mereka, ini sama sekali bukan konsekuensi apapun. Lagi pula, di antara semua iblis, adakah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Ah Bao? Itu sebenarnya karena perasaan mendalam yang Ah Bao pegang terhadapnya sehingga Yueye merasa tidak takut dan berani membuat kesalahan kritis. Jika ini adalah orang lain, mungkin Ah Bao akan menamparnya tanpa syarat apapun, tapi karena itu dia malah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyembuhkannya. Saudara Bao, Anda benar-benar memperlakukan saya dengan baik, tetapi saya heran mengapa saya tidak bisa jatuh cinta pada Anda. Mungkin aku bisa menjadi istrimu, tapi sebenarnya aku tidak mencintaimu. Dalam hati saya, Anda lebih dari seorang kakak laki-laki, bukan seorang suami. Yueye diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa terus melakukan kesalahan selamanya, karena ini akan tampak terlalu mencolok. Setelah dia kembali ke keadaan normalnya, iblis yang bergerak maju terus berjalan. Namun, bisa juga dilihat pada saat itu setelah bertarung sekian lama, kelompok 8 iblis itu mulai lelah. Yueye menoleh untuk melihat ke arah gunung, melirik Long Hao Chen yang berdiri di sana. Long Hao Chen saat ini hanya dengan satu pikiran menatap Ah Bao, bahkan tidak melirik Yueye. Melihatnya, mata Yueye mulai terlihat agak kabur. Dia juga tidak tahu tentang pemikirannya sendiri tentang Long Hao Chen, tapi dia setidaknya bisa yakin bahwa di dalam hatinya sendiri, ksatria manusia muda ini muncul dalam frekuensi yang melampaui Ah Bao. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untukku pada akhirnya? Yueye diam-diam menghela nafas. Bahkan mengingat kecerdasannya, dia saat ini bingung. Long Hao Chen tidak tahu bahwa Yueye menjadi sasaran perjuangan internal seperti itu. Tetapi melihat kinerja sebelumnya, dia secara alami memahami niatnya. Long Hao Chen sudah membuat keputusan untuk tidak membiarkan gadis ini dikorbankan. Bahkan jika mereka harus dikalahkan pada akhirnya, dia tidak akan mengorbankan Yueye. Gadis ini sangat cerdas. Memiliki aset seperti itu di dalam iblis sangat berharga. Kair juga melihat tampilan Yueye, tapi pandangannya ke arahnya menjadi lebih dingin. Ini karena dia kebetulan melihat beberapa kepahitan tersembunyi pada dirinya saat dia melihat Long Hao Chen. Saat itu, dia bahkan memiliki dorongan instan untuk memicu pembatasan yang ditempatkan pada Yueye, dan membunuhnya. Dia adalah ancaman yang terlalu kuat. Dari segi penampilan, Yueye sama sekali tidak kalah dengan Kair, dan bahkan melebihi kedewasaannya. Bab 329. Pilar Dewa Iblis pertama, gadis-gadis paling mengerti gadis lain, dan yang paling sensitif terhadap mereka adalah gadis-gadis lain. Saat itu, Kair merasa Yueye tidak memperlakukan Long Hao Chen sebagai kenalan belaka. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Chen, perasaan itu masih membuatnya sangat tidak nyaman.
Tanpa sadar, dia mendekat ke Long Hao Chen, dan pada saat itu, Long Hao Chen kebetulan menoleh, "Kair, dengarkan aku. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda dilarang untuk memicu kekuatan kompor spiritual Anda, paham? Jika hal-hal tidak berjalan dengan baik, saya akan mengambil kesempatan saya dan menggunakan melodi abadi sambil membawa serta Ye Xiaolei." Kair berbalik, wajahnya tampak agak merah. Itu adalah hal yang baik bahwa dia mengenakan kerudungnya, membuat rasa malunya tidak terlihat. Apakah saya benar-benar merasa cemburu? Long Hao Chen bertanya dengan heran, "Kair, ada apa denganmu?" Kair buru-buru menundukkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Percaya bahwa dia mengkhawatirkannya, Long Hao Chen memeluknya erat-erat, "Ayo lakukan yang terbaik. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kita setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk surga ilusi." "Ya." Kair memberikan respon ringan, kecemburuan di dalam dirinya menghilang secara misterius. "Tepat sekali, mengapa saya bahkan menjadi begitu tidak aman tanpa dasar apapun? Siapa yang bisa mengambilnya dariku? Dia satu-satunya orang bodoh bagiku." Di lapangan, pertempuran menjadi semakin sengit. Ketika Ah Bao mengetahui bahwa kekuatan rekan-rekannya mulai merosot, dia segera mengambil keputusan untuk menghentikan gerak maju mereka. Dengan cara ini, tekanan mereka tidak akan berkurang untuk beberapa waktu. Sementara itu, permata ungu hitam demi permata keluar dari dadanya, terbang menuju semua sekutunya. Permata ungu hitam ini sangat berguna untuk membantu iblis elit pulih. Setelah masing-masing mengambil satu, pemulihan mereka segera dipercepat. Lin Xin membuka lebar matanya, "Apakah pil iblis itu? Saya benar-benar ingin seseorang melakukan penelitian." Wang Yuan memberikan reaksi yang tidak senang, "Pergilah. Tidak ada yang menghentikanmu." Lin Xin mengungkapkan senyuman lucu, "Betapa tidak berperasaannya dirimu. Yuan, kami adalah bagian dari grup yang sama. Bagaimana Anda bisa tega mengirim anak domba seperti saya ke kandang harimau?" Wang Yuan balas tersenyum sedikit, Oke, jangan terus menyebarkan omong kosong." Mereka semakin dekat dan lebih dekat, bersiap untuk pertempuran. Long Hao Chen telah mengeluarkan perisai suci mulia bersama dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Setelah mengambil permata hitam keunguan itu, 8 iblis itu dengan jelas memulihkan kekuatan mereka sampai batas tertentu, dan meskipun serangan dari binatang ajaib masih sekuat sebelumnya, mereka juga mulai kelelahan, dan tidak seberani dan sekuat sebelumnya. Sebelumnya lagi, jumlah mereka juga terus menurun. Tanpa Ye Xiaolei, tidak hanya mereka kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga dukungan dan rezeki mereka yang gigih. Menurut kecepatan mereka saat ini, Ah Bao paling lama membutuhkan 10 menit lagi. Itu untuk mengatakan bahwa kelompok 8 Long Hao Chen perlu bertahan selama lebih dari setengah jam, tetapi merupakan sesuatu yang sangat optimis. Dengan ringan menyentuh melodi abadi di lehernya, Long Hao Chen menghela nafas diam-diam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar harus membuat pilihan ini. Tentu saja, ini adalah kartu truf terakhirnya, yang tidak akan dia ungkapkan kecuali itu benar-benar diperlukan. Melihat Ye Xiaolei yang masih tampak terbungkus sampul oranye, Long Hao Chen tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya. "Saya ingin menjadi ksatria penjaga, karena saya ingin melindungi mereka yang berharga bagi saya." Berpikir tentang ini, wajah Long Hao Chen jelas terlihat lebih santai. "Ayo, karena sudah begini, datang saja padaku." Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan setiap orang dengan cepat diorganisir dalam sebuah formasi. Chen Yinger duduk tepat di depan Ye Xiaolei, bersama dengannya, dan dikelilingi oleh yang lain, melindungi mereka di tengah formasi. Babi kecil McDool sepertinya telah tertidur, dan terlihat tertidur lelap. Long Hao Chen adalah barisan depan, diikuti oleh Zhang Fangfang sendiri diikuti oleh Han Yu. Ketiga ksatria itu tiba-tiba berdiri dalam barisan. Di dua sisi Long Hao Chen adalah Wang Yuan dan Sima Xian, dan Kair menghilang secara bertahap di udara. Lin Xin berada di belakang, saat ini menggumamkan mantra. Karena ada kebutuhan akan mantra, dia jelas tidak menggunakan sihir ofensif. Setiap langkah yang diambil Ah Bao akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di perbukitan. Tubuhnya sudah berwarna-warni dari darah binatang ajaib, tetapi kedua matanya tampak dipenuhi dengan kesuraman dan kekosongan seperti sebelumnya, seolah-olah semua pembantaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat kelelahan rekan-rekannya meningkat, permata hitam itu hanya membutuhkan beberapa saat untuk bekerja, tapi menambah beban Ah Bao. Tetap saja, kekuatan yang dia tunjukkan menjadi lebih menakutkan. Beberapa kerusakan muncul di sisik di tubuhnya. Lagi pula, bukan berarti tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Namun, serangannya juga menjadi semakin ganas. Setelah mereka melewati setengah jalan menuju puncak gunung,
jumlah total monster yang terbunuh di tangan anak buah Ahbao sudah melebihi jumlah totalnya sendiri. Mayat binatang ajaib terbang tanpa henti, dilemparkan olehnya ke udara. Dan pedang sihir aneh itu telah diambil, demi menghemat energi spiritual. Faktanya, meskipun Ahbao belum benar-benar mencapai langkah ke-9 dalam kekuatan, energi spiritual internalnya masih melebihi 50.000 unit. Dalam keadaan konsumsi terus-menerus, lebih dari setengah dari total cadangan habis. Tentu saja, ini karena mereka berada di surga ilusi. Di tempat ini, kelompok Long Hao Chen memperoleh peningkatan pemulihan beberapa kali lipat, sedangkan iblis tidak bisa mendapatkan energi untuk diisi kembali, dan hanya bisa mengandalkan pil dan teknik untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Meski begitu, ini tidak menimbulkan tantangan apapun baginya, masih dipenuhi dengan kepercayaan diri untuk menang. Setelah pengorbanan dua rekan satu timnya, yang juga merupakan penerus klan bintang dan klan iblis, dia harus berhasil apapun yang terjadi. Selama dia kembali bersama Ye Xiaolei, maka tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau dirinya sendiri, menjadi penguasa masa depan seluruh benua tidak akan menjadi masalah, atau bahkan untuk. Jarak ke puncak bukit sudah hampir 50 meter, dan kegelapan di mata Ahbao berangsur-angsur terbentuk, dan di tubuhnya muncul aura khusus, seperti aura yang penuh cahaya yang dilepaskan oleh Long Hao Chen. Aura ini benar-benar pantang menyerah. Saat mengidentifikasi target, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menempa jalan ke arahnya, tanpa pernah meringkuk sebelumnya. Bahkan dengan kepalanya hancur dan darah mengalir, kenyataan ini tidak akan berubah dengan cara apapun. Makhluk yang tidak mampu, bahkan sebagai putra Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin bisa memerintah iblis dan berhasil memuliakan Dewa Iblis pertama. Saat jarak semakin dekat, pada saat mereka akan mencapai puncak bukit, cahaya keemasan gelap tiba-tiba meletus. Esensi emas hitam itu benar-benar terlalu masif, pilar cahaya tebal yang membentang lebih dari 5 km jauhnya. Pada saat itu muncul, semua cahaya di udara langsung berubah menjadi kegelapan, dan seketika kemunculannya, seolah-olah matahari sedang padam. Pegunungan itu benar-benar diselimuti warna emas gelap ini, dan semua surga ilusi tampak menjadi emas gelap sekaligus. Perubahan mendadak seperti itu bahkan membawa kejutan ke wajah dari 8 pembangkit tenaga iblis dan juga binatang ajaib. Binatang ajaib itu hanya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi serangan mereka masih secepat sebelumnya, tetapi ekspresi ke-8 pembangkit tenaga iblis itu berubah total. Bahkan Ahbao yang teguh dan pantang menyerah tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur pada saat itu, benar-benar bingung melihat pemandangan ini. Pilar emas gelap itu dengan cepat menghubungkan langit dan bumi, dan sekitarnya benar-benar hitam. Warna emas gelap yang dilepaskan darinya memancarkan kekuatan yang menghancurkan surga, memenuhi dunia dengan cahayanya, membuat perubahan di atasnya tampak semakin berbeda. Itu memang sangat besar, sampai-sampai bahkan dari tempat yang jauh ini, penampilannya bisa dikenali. Di atas pilar besar keemasan yang seluruhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, naga emas raksasa sedang merangkak di atas pilar cahaya yang sangat besar ini. Ini jelas merupakan simbol dari penguasa tertinggi, Kaisar Dewa Iblis, pilar Dewa Iblis pertamanya. Yang mulia, orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah iblis berbentuk naga bumi di sisi kiri Ahbao. Dia tiba-tiba memiliki tampilan fanatik, dan hal yang sama berlaku untuk iblis serupa di sisi kanan. Keduanya melangkah lebih jauh dengan melemparkan kepala mereka ke tanah, segera memberi hormat. Itu benar, bagi iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol absolut. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa menyakiti mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk ajaib yang lemah ini? Bukan hanya mereka berdua yang merangkak ke tanah, tapi juga beruang dan pembangkit tenaga iblis berbentuk singa di kedua sisi Leng Xiao. Hanya Ahbao, Leng Xiao, Yue Ye dan gadis bermata merah berbaju merah itu yang terlihat bingung dan dipenuhi ketidakpastian. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak turun ke tanah, makhluk ajaib yang berada dalam keadaan syok menerima perintah yang sangat sederhana dari Yating, dalam bahasa spiritual, untuk menyerang. Serangan dari binatang ajaib meletus sekali lagi, dan pada saat itu, karena keempat pembangkit tenaga iblis itu membungkuk, seluruh formasi mereka segera rusak. Bang! Seekor binatang ajaib yang menakutkan dengan bentuk gajah besar tiba-tiba mengangkat cakarnya, menginjak-injak punggung salah satu binatang ajaib berbentuk cacing tanah dengan ganas. Bahkan dengan energi spiritual eksternal yang begitu kuat, dalam kondisi kelelahan, selain merasakan keterkejutan melihat pilar Dewa Iblis pertama, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bertahan. Suara retakan tulang yang menusuk telinga bergema, dan pembangkit tenaga listrik seperti naga bumi ini dadanya sepenuhnya tertusuk dengan serangan menginjak ini. Meskipun dia tidak berbentuk manusia, ini adalah bagian vitalnya.
Pada saat itu, organ dalamnya dibuat seperti daging cincang, bahkan mantra penyembuh peringkat terlarang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Pandangan tidak percaya terlihat di matanya yang terbuka lebar, dan dia menggumamkan kata-kata terakhir, "Ini tidak mungkin, Yang Mulia, mengapa membuang orang?" Pembangkit tenaga listrik mirip cacing tanah lainnya sedikit lebih baik, karena Ahbau menyelamatkannya pada saat yang genting. Itu bukan Kaisar Dewa Iblis yang mulia, tapi ilusi. Bersiaplah untuk bertempur. Sayangnya, instruksinya tidak membuatnya tepat waktu, dan meskipun dia melakukan tindakan penyelamatan ini pada waktunya, binatang ajaib di sekitarnya terlalu banyak. Pembangkit tenaga listrik berbentuk cacing tanah lainnya memiliki lengan dan kaki yang hancur, dan dada serta kepalanya juga mengalami pukulan berat. Dia segera kehilangan kesadaran karena pukulan berat tersebut. Setan di belakang lebih baik saat Leng Xiao dan Yue Ye bereaksi dengan cepat. Yue Ye menggunakan mantra pertahanan pada waktu itu untuk melindungi beruang besar itu. Bukan karena dia ingin menyelamatkannya secara khusus, tapi iblis tipe singa memiliki pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan tipe beruang, jadi menyelamatkannya belum tentu berguna. Hasilnya jelas, iblis singa itu dicabik-cabik oleh iblis, sedangkan beruang itu diselamatkan, tetapi kehilangan cakar saat beraksi, dan dengan serangan balik yang panik, Leng Xiao nyaris tidak berhasil mengatur posisinya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, mengarah pada kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ahbau, tidak dapat segera bereaksi. Di puncak bukit, Zhang Fangfang tampak sangat tercengang. Pada saat pilar cahaya emas yang dalam melonjak keluar, dia benar-benar terintimidasi, apalagi setan-setan di bawah. Namun, pilar emas gelap itu segera lenyap. Kaisar Dewa Iblis, bahkan tidak ada bayangan dirinya. Babi kecil McDool muncul di pelukan Chen Yinger dengan wajah lelah, segera tertidur lelap. Itu persis rencana Long Hao Chen, agar McDool meniru penampilan Kaisar Dewa Iblis untuk mengalihkan perhatian dari 8 pembangkit tenaga iblis. Tetapi hasil akhirnya bahkan melebihi harapan Long Hao Chen. McDool akhirnya bisa dikatakan telah gagal menirunya, tetapi bahkan mencapai tiruan dari penampilan pilar Dewa Iblis menakutkan milik Kaisar Dewa Iblis adalah tugas yang terlalu sulit. Itu mengambil 3 kristal ajaib dari peringkat ke-7, dan tiruannya hanya kasar, berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Faktanya, McDool seharusnya hanya bisa meniru penampilan seseorang, bukan tekanan dan auranya, atau setidaknya begitu dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tapi meski begitu, ini membuahkan hasil yang bagus. Namun, pusat kekuatan iblis masih dikuasai, dan ini persis karena posisi Kaisar Dewa Iblis yang terlalu agung dalam ras mereka. Itu berakhir dengan 2 orang tewas, dan 2 setan yang terluka parah, di antara 1 yang terluka parah. Salah satunya tidak sadarkan diri, tetapi yang lainnya patah tangan. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang diperintahkan oleh Ahbau. Mereka awalnya bergerak maju dengan kecepatan konstan, tapi hanya butuh sekejap untuk menekan mereka sejauh itu. Pada titik ini, mereka tidak akan bisa terus maju, dan lebih jauh lagi, serangan binatang ajaib menjadi semakin ganas, menyebabkan kelompok mereka sekarang tidak dapat melawan. Long Hao Chen melihat dari awal sampai akhir di Ahbau, tetapi dia tidak segera menjadi optimis hanya karena situasi saat ini. Bahkan seekor binatang yang terpojok akan terus bertarung, belum lagi putra mahkota iblis. Penampilan Ahbau yang awalnya tidak ekspresif tiba-tiba menjadi sangat dalam. Setan yang akrab dengannya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Munculnya tiruan Kaisar Dewa Iblis merupakan aib bagi para iblis, apalagi Ahbau jelas tidak bisa menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Pedang panjang ungu hitam muncul sekali lagi, tapi kali ini, muncul langsung di tangan Ahbau, sementara dia membawa sekutunya yang terluka di tangan yang lain. Namun, niat membunuhnya sekarang mencapai tingkat yang tidak terduga. Setiap serangannya sekarang mencapai tingkat puncak yang mendekati 10.000 unit energi spiritual, dengan keseluruhan energi spiritual eksternalnya pecah. Sisik di tubuhnya terus berkedip dalam cahaya. Bisa dikatakan bahwa Ahbau berhasil menahan serangan dari mayoritas monster sihir hanya dengan kekuatan individualnya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan naga yang berkepanjangan, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba berubah sebagai tanggapan, dengan kecepatan tinggi. Bab 330. Naga Iblis, bentuk nyata, I. Teriakan naga berkepanjangan mengguncang seluruh bidang, disertai dengan serangkaian sinar ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ahbau, memaksa serangan dari makhluk ajaib di sekitarnya untuk segera berhenti, sambil mengisi mereka dalam keadaan ketakutan sementara, menyebabkan mereka mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 5 iblis yang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung berkumpul bersama, dan dengan jeritan naga lain yang terdengar bersamaan dengan Ahbau, datang dari Leng Xiao.
Hitam pekat-pekat menyebar dari mereka, dan saat ini dapat dilihat perbedaan yang jelas dalam kultivasi mereka. Warna hitam keunguan yang dilepaskan dari tubuh Ah Bao tampak jauh lebih kaya daripada Leng Xiao. Pedang hitam keunguan itu melayang dari tangan Ah Bao selama seluruh tubuhnya bermetamorfosis, sisik membesar, dan menebal. Tirani awalnya hanya mendapatkan lebih banyak substansi. Meskipun energi spiritual internalnya tidak terlihat meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap yang sangat besar terbentang dari punggungnya, keempat cakarnya berada di tanah, saat penampilannya yang agung dan mengerikan mendarat di tengah-tengah gunung. Melihat ke langit sambil menggemakan teriakan naga, tubuh Ah Bao membesar sekali lagi, dan dari kepala ke ekor, mencapai ukuran panjang lebih dari 10 meter sekarang. Yue Ye sedikit menunduk, sehingga tidak ada yang melihat sekilas kebencian melintas di matanya. Baginya, tidak peduli seberapa kuat Ah Bao, dan seberapa tinggi posisinya di dalam iblis, pada akhirnya dia masih naga iblis. Dan itu berarti dirinya saat ini adalah dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, Yue Ye menganggap dirinya terutama manusia. Klan Bulan juga sangat dekat dengan manusia dalam hal fisik. Terlebih lagi dalam kasusnya yang membawa darah manusia, dan menyimpan beberapa kebencian jauh di dalam dirinya terhadap mayoritas iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ah Bao memberi penerus dari klan bintang itu perintah untuk menggunakan ramalan besar. Kesan aslinya adalah jika suatu hari Ah Bao menghadapi situasi yang mengancam, bahkan dirinya sebagai istrinya akan dibuang dengan cara yang sama. Bagi iblis yang hanya memikirkan keuntungan, ini sangat mungkin. Tetapi apakah dia benar-benar akan melakukan hal yang sama dengan istrinya sendiri? Gadis-gadis selalu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan dalam pertempuran yang begitu intens, Yue Ye mengalami pertarungan batin yang liar. Dan pikiran-pikiran ini terus melonjak dalam dirinya seperti bambu musim semi setelah hujan, dan kemudian mengangkat kepalanya lagi, melihat dengan lebih sungguh-sungguh ke arah seseorang di puncak bukit. Perubahan terjadi dengan cepat di tengah-tengah bukit, dan meskipun tingginya 10 meter, naga iblis belum tentu memiliki keunggulan melawan makhluk ajaib di sekitarnya, tetapi kekuatan aslinya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk ajaib biasa dari peringkat ke-7 atau ke-8. Mungkin dibandingkan dengan, secara khusus, dorongan yang mereka terima dari Ye Xiaolei akhirnya mulai menghilang seiring waktu. Dengan teriakan naga dari Ah Bao, pedang emas hitam keunguan tiba-tiba menghilang, langsung jatuh ke dahinya dan mengambil bentuk tanduk hitam panjang keunguan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menghembuskan nafas hitam keunguan ke depan. Dengan dentuman keras, ledakan dahsyat dihasilkan, secara paksa mengirim setidaknya 3 binatang ajaib besar terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi ketiadaan, seolah-olah meleleh seketika. Setelah dia mengeluarkan nafas ini, terlihat jelas bahwa tanduk di kepala Ah Bao menyala seperti api hitam, sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dengan terburu-buru menuju puncak bukit. Dalam sekejap dia mengepakkan sayapnya, dia menatap Yue Ye ke bawah, mengangguk padanya. Yue Ye jelas mengerti maksudnya, berteriak keras, hati-hati. Kedua kata ini benar-benar nikmat di telinga Ah Bao. Bahkan terjebak dalam pengepungan, melihat kepedulian dari kekasihnya membuat semangat juangnya semakin berkobar. Namun panggilan ini tidak terlihat dengan cara yang sama dari telinga Long Hao Chen, karena Ah Bao yang punggungnya menghadap Yue Ye tidak melihat bahwa saat dia meneriakkan ini, penampilannya sebenarnya benar-benar diarahkan ke Long Hao Chen. Ah Bao meletus dengan peningkatan kekuatan lebih lanjut setelah memperlihatkan tubuh aslinya, seolah kembali ke puncak aslinya. Tidak hanya itu, tetapi energi spiritual eksternal sekarang mencapai puncaknya. Meskipun energi spiritual internalnya masih mencapai puncak 10.000 unit, kekuatan fisiknya sekarang benar-benar tak tertandingi dengan bentuk manusianya. Ketika binatang ajaib yang menghalangi jalannya berbenturan dengannya, mereka langsung hancur berkeping-keping, dan tanduk di dahinya sangat kuat. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen dengan tenang menginjak tanah, meningkatkan kabut tipis yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Justru storing power. Bukan hanya dia, tetapi kabut cahaya serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan Wang Yuan. Untuk panggilan seperempat dekat, baik itu seorang prajurit atau ksatria, kemampuan menyimpan kekuatan muncul mungkin sangat sedikit berguna, tetapi di tangan Long Hao Chen, itu bisa menghasilkan strategi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sima Xian sedikit mundur, tidak menyimpan kekuatan apapun, tetapi bola cahaya energi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Nyanyian Lin Xin terus berlangsung sejak saat itu, tidak berhenti sama sekali, dan benar-benar terus berlanjut. Dari sini, tingkat kesulitan mantra ini dapat dilihat dengan jelas. Dahinya sudah basah oleh keringat. Baru saja menembus langkah ke-6, mantra ini benar-benar menantang untuk dia gunakan. Meskipun masih tidak ada jejak Kair, mantra Chen Yinger dimulai. Kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. 8 dari mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing, tetapi mereka sekarang semua berfokus pada bagian terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh.
Zhang Fangfang juga menatap dengan penuh perhatian. Meskipun dia mampu menggunakan storing power juga, dia sebenarnya tidak menggunakan itu, tapi berdiri di sana dengan tenang, menatap binatang buas yang dibantai dengan panik di depan Ah Bao. Dalam keadaan yang sangat khusus, tubuhnya dengan cepat dipenuhi cairan, dan di tangan kirinya, perisainya jelas terlihat transparan. Ini adalah Brilliant Body, simbol seorang kesatria langkah ketujuh. Meskipun Zhang Fangfang belum mencapai langkah ketujuh dalam kekuatan, berada di puncak langkah keenam, dia dapat mengandalkan kendali atas energi spiritualnya untuk hampir tidak menggunakan kemampuan ksatria yang kuat ini. Lebih dekat, Ah Bao semakin dekat dan dekat. Setelah kembali ke bentuk aslinya, semua binatang ajaib yang hadir sekarang tidak dapat menghentikan kemajuannya. Semua orang tahu tentang tekanan besar yang keluar darinya, tetapi tidak ada yang ragu-ragu, mengetahui bahwa kelompok mereka akan dikalahkan begitu dia berhasil menangkap Ye Xiaolei. Mata naga hitam keunguan milik Ah Bao penuh dengan hawa dingin dan amarah yang tak ada habisnya. Tekanan yang dia tanggung jauh melampaui Long Hao Chen. Di belakangnya, Yue Ye dan Leng Xiao pasti tidak akan menyerah. Setelah kehilangan begitu banyak sekutu mereka, jika mereka tidak mengembalikan Ye Xiaolei, reputasi mereka pasti akan mendapat pukulan besar, dan ayah mereka pasti akan menghukum mereka dengan berat. Dalam keadaan ini, Ah Bao sudah tidak memiliki pilihan lain, dan hanya bisa keluar semua, percaya pada kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin manusia dari kelompok Long Hao Chen bisa menghentikannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Sekarang, tidak ada pikiran balas dendam yang muncul di kepalanya, satu-satunya targetnya adalah Ye Xiaolei. Akhirnya, ketika jaraknya ke puncak bukit hampir 5 meter, suara napasnya sudah bisa didengar oleh Long Hao Chen. Begitu dia mengangkat kepalanya, kebetulan bersentuhan dengan Long Hao Chen. Kabut emas ini adalah sesuatu yang Ah Bao ketahui dengan jelas, dan dia tahu apa yang dilakukan manusia-manusia ini. Tapi meski begitu, apa yang mengerikan tentang itu? Setelah dia melewati begitu banyak kesulitan, bagaimana mungkin dia kekurangan apapun untuk melewati perlawanan terakhir ini? Bang! Api hitam keunguan dari tanduk di dahi Ah Bao menyebar luas ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruhnya dengan api. Ini adalah keterampilan khas klan naga iblis, Defiance. Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Meskipun aturan surga ilusi masih sangat menekannya, pada saat api hitam keunguan ini menyebar, tubuhnya menghasilkan putaran yang keras di sekelilingnya, sebenarnya untuk sementara melindunginya dari peraturan surga ilusi untuk waktu yang singkat. Kali ini tentu saja tidak akan berlangsung lama, tetapi baginya, ini sudah cukup. Cahaya hitam keunguan yang mengerikan yang tiba-tiba mengelilinginya mengguncang semua binatang ajaib yang menuju ke arahnya sekaligus, dan dengan kepakan sayapnya yang lain, dia menghadapi Long Hao Chen tanpa rasa takut. Long Hao Chen telah menunggu lama untuk ini. Di punggungnya, suara Yating sebenarnya terdengar agak kasar karena tekanan yang dia berikan pada mantranya. Cahaya keemasan di tubuh Long Hao Chen akhirnya terkondensasi untuk membentuk sepasang sayap spiritualnya, membiarkannya muncul secara harfiah sebagai Scion of Light. Mencengkeram pegangan Blue Rain, Hibiscus of Light di kedua tangannya dan dengan kuat memusatkan energinya pada kaki kanannya, Long Hao Chen melakukan gerakan hacking ke arah Ah Bao yang terbang ke arahnya. Pukulan ini sangat dalam, diluncurkan saat cahaya berkedip di sekitar tubuh Long Hao Chen, seluruh tubuhnya memasuki keadaan yang dekat dengan makhluk spiritual. Saat ini, itu tampak sama sekali tanpa ancaman dan kosong dari kekuatan. Tetapi dalam sekejap serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam, seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangannya. Pada saat serangan ini, tampaknya satu-satunya entitas emas yang tersisa adalah tubuhnya. Di udara, cahaya keemasan samar menyebar dari langit, menerangi tubuh Long Hao Chen, dan di dahinya, 9 pola ungu tampak terlihat, tetapi menjadi benar-benar keemasan beberapa detik kemudian. Serangan Long Hao Chen ini tidak hanya mengandung semua kekuatannya, tetapi juga keseluruhan pemahamannya. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Long Hao Chen memasuki kondisi luar biasa. Serangan sederhana ini tampaknya melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan di surga ilusi. Pam! Blue Rain, Hibiscus of Light berbenturan dengan tanduk harga kekaisaran naga iblis, Ah Bao, tampaknya membuat udara terhenti, dan semua serangan di sekitarnya dari makhluk ajaib dan orang-orang sepertinya berhenti tepat pada saat itu.